Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel BAP Education. Selamat datang pada teman-teman di video-video kami, video tentang soal-soal SKB. Untuk video kali ini kami akan membahas tentang mapel PKN untuk bagian yang pertama. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe. Silahkan komen di bawah video ini bagi yang mempunyai komentar atau yang mempunyai permintaan untuk video-video kami selanjutnya. Oke, sebelum lanjut saya akan menyampaikan bahwa pelaksanaan SKB itu diperkirakan nanti di bulan Agustus. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan persiapan mulai sekarang sebelum waktunya terlambat. Jadi, untuk persiapan tersebut Bapak Ibu bisa belajar dari video-video tentang materi maupun video tentang latihan soal-soal. Kita mulai dari soal pertama. Dokuritsu Junbi Chusakai adalah nama organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nama organisasi tersebut dalam bahasa Indonesia adalah A. PPKI, B. PNI, C. BPUPKI, D. Masyumi, dan E. GKMI. Jawaban yang benar adalah C, yaitu BPUPKI. Penjelasannya seperti ini. Dokuritsu Junbi Chusakai, nama lainnya adalah Badan Penyelidik Chusakai, nama lainnya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau biasa kita sebut BPUPKI. Lanjut untuk soal yang kedua. 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Penyebab ditetapkannya hari tersebut sebagai hari lahirnya Pancasila adalah A. Pidato Soekarno yang menyampaikan tentang rumusan dasar negara. B. Pembentukan BPUPKI sebagai lembaga yang memfasilitasi penyusunan Pancasila. C. Penunjukan para anggota Panitia 9 sebagai panitia kecil perumus Pancasila. D. Pembentukan BPUPKI oleh pemerintah Jepang. E. Pembahasan tentang keputusan penyusunan dasar. Jawaban yang benar adalah A, yaitu pidato Soekarno yang menyampaikan tentang rumusan dasar negara. Di sini Soekarno menyebut nama Pancasila. Nah, ini penjelasannya. BPUPKI bentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar 45. Panitia kecil itu biasa disebut Panitia 9. Pada tanggal 1 Juni itu Soekarno mengucapkan pidato, dan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soal yang ketiga. Rapat pertama BPUPKI diadakan di sebuah gedung yang bernama Gedung Pancasila sekarang. Nama asli gedung tersebut A. Volksrat, B. Kuo Chantang, C. Chuo Sangiin, D. Kuo Mintang, dan E. Chuo In Lai. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Chuo Sangiin. Penjelasannya adalah ini. Rapat pertama diadakan di gedung namanya Chuo Sangiin di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad atau semacam DPR lah, Dewan Perwakilan Rakyat pada saat sekarang. Soal nomor 4. Pada dokumen Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, kata mukadimah atau preambul
diganti dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan penghilangan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada sila ketuhanan Yang Maha Esa adalah atas usul dari titik-titik. A. Muhammad Hatta, B. A.A. Maramis, C. Abdul Qahar Muzakir, D. Muhammad Yamin, dan E. Mr. Supomo. Jawaban yang benar adalah B, yaitu A.A. Maramis. Nah, pada waktu penyusunan Undang-Undang Dasar 5 di sidang kedua BPUPKI di dalam Piagam Jakarta itu ada kata mukadimah atau preambul. Itu kemudian diganti menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kalimat di bagian Pancasila juga ada yang dihilangkan, yaitu kalimat tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nomor 5, Ki Bagus Hadikusumo adalah salah satu tokoh yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia 9 dalam mengambil keputusan. Beliau adalah tokoh yang berasal dari A. Sumatera Barat, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, D. Daerah Istimewa Yogyakarta, dan E. Kalimantan Selatan. Jawaban yang benar adalah D, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini adalah profil dari Ki Bagus Hadikusumo. Beliau itu merupakan tokoh Muhammadiyah dari Yogyakarta. Soal nomor 6. Pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan karena A. Tugasnya dianggap selesai dan digantikan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. B. Keamanan negara masih labil dan dianggap PPKI tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. C. PPKI banyak menghabiskan anggaran negara, padahal pemerintah baru terbentuk. D. PPKI telah berhasil menjalankan tugasnya namun tidak maksimal. E. Banyaknya desakan masyarakat yang terpengaruh oleh niat Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Jawaban yang benar adalah A, yaitu tugasnya sudah dihentikan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Soal yang ke-7. Perhatikan hasil keputusan PPKI berikut. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 45, memilih Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya DPR dan MPR. Keputusan tersebut merupakan hasil dari sidang PPKI ke A5, B4, C3, D2, dan E1. Jawaban yang benar adalah E, yaitu sidang ke-1 atau sidang yang pertama. Nah, ini penjelasannya. Sidang pertama itu 18 Agustus. Hasilnya seperti tadi di soal. Sidang kedua itu pada 19 Agustus menghasilkan ini, berbicara tentang pembagian wilayah, membentuk komite nasional atau daerah, menetapkan departemen dan menterinya, menteri yang mengepalai departemen tersebut. Yang ketiga, pada tanggal 22 Agustus 1945 dan menghasilkan keputusan ini, pembentukan komite nasional, pembentukan partai nasional, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia yang kita kenal saat ini. Soal yang ke-8. Soekarno membentuk PPKI pada 7 Agustus 1945. Tujuan dibentuknya PPKI adalah
A. Menuruti desakan para pemuda agar Indonesia segera merdeka. B. Menindaklanjuti desakan masyarakat agar segera memerdekakan Indonesia. C. Mengoreksi tugas BPUPKI yang dianggap gagal dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. D. Mengemban amanat pemerintah Jepang dalam membantu kemerdekaan Indonesia. Dan E. Melanjutkan tugas BPUPKI yang belum selesai. Jawaban yang benar adalah E, yaitu melanjutkan tugas BPUPKI. Di sini tujuan dibentuknya PPKI adalah melanjutkan tugas dari BPUPKI. Soal yang ke-9. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 pokok pikiran. Keempat pokok pikiran tersebut adalah A. Persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan kemanusiaan. Kedaulatan rakyat dan ketuhanan. C. Persatuan, keadilan sosial, kemanusiaan, dan ketuhanan. D. Persatuan, permusyawaratan, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Sedangkan E. Persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Jawaban yang benar adalah E, yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Nah, penjelasannya seperti ini. Pada dasarnya pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dibagi 4 ya, karena ada 4 alinea ya. Di alinea pertama itu berbicara tentang persatuan, yang kedua itu bicara tentang keadilan sosial, yang ketiga itu tentang kedaulatan rakyat, dan yang keempat tentang kedaulatan rakyat, dan yang keempat itu berbicara tentang ketuhanan. Soal yang ke-10. Makna tersirat pada pokok pikiran ini menegaskan kepada pemerintah dan perangkat hukum lainnya untuk tetap menerapkan budi pekerti kemanusiaan yang baik dan ketakwaan terhadap Tuhan. Pokok pikiran ini merupakan pokok pikiran ke A itu pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Nah ini kalau E ini nggak mungkin karena pokok pikirannya hanya 4. Kira-kira jawaban yang benar apa? Jawaban yang benar adalah ini salah kuncinya. Ini yang betul adalah pokok pikiran yang keempat. Nah ini pertama, sekaligus sila kedua dari Pancasila. Karena pokok pikiran ini berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pokok pikiran yang keempat ini adalah menaungi sila pertama dan sila kedua. Secara tersirat, pokok pikiran ini menegaskan kepada pemerintah dan perangkat hukum untuk menerapkan budi pekerti kemanusiaan yang baik dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, terima kasih. Demikian pembahasan kami tentang materi PKN yang berkaitan tentang BPUPKI, PPKI, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk Bapak Ibu semua, saya doakan nanti semoga Anda semua yang menyimak video ini, dapat sukses menempuh SKB dan akhirnya mendapatkan NIP untuk diangkat menjadi CPNS. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bisa juga like, komen, dan share kepada orang-orang terdekat Anda agar bisa ikut belajar bersama melalui video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.